proporsi ya untuk investasi di SRBI, kemudian obligasi korporasi itu sejauh ini seperti apa begitu dari Dapenbun? Oh, yang terbanyak tetap di surat utang negara ya, atau SUN, SBN. Korporasi itu nggak terlalu besar karena memang yang kita pikir aman aja ternyata tidak aman gitu ya di korporasi ya gitu ya. Bahkan kita disibukkan dengan restru-restrunya. Gitu. Oke. Jadi kalau korporasi mungkin lebih ke dari sahamnya begitu ya Pak, instead of obligasi begitu preferensi ya? Untuk yang besar-besar mungkin lebih baik ke sana ya. Oke. Pandangan dari Dapenbun sendiri kan memang lebih ke konservatif moderat, begitu moderat ke konservatif. Dan di satu sisi juga kita lihat sebetulnya equity market kita juga all time high begitu. Tapi saham-saham yang bergerak tadi seperti yang Anda sampaikan begitu ya, konglomerasi begitu ya, bukan saham-saham yang memang secara fundamental biasa memang diburu oleh para pelaku pasar baik domestik maupun juga asing begitu. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa mungkin strategi yang bisa dilakukan dari Dapenbun untuk bisa memaksimalkan sekali lagi return dari investasi begitu ya, tapi tetap bisa memikirkan juga secara business judgment itu tuh tetap aman begitu ya. Jadi pertimbangannya seperti apa untuk membalancing harus ada di tengah-tengah ya. Tetap ada target return begitu, tapi di satu sisi juga ada pertimbangan business judgment yang dilakukan. Kalau dana pensiun perkebunan yang kami kelola itu kan manfaat pasti dan itu kekayaannya kan milik peserta ya. Sehingga didasari oleh prinsip itu maka kita selalu lebih mengedepankan keamanan. Jadi yang pertanyaan pertama aman atau tidak, atau kita akan mengedepankan risiko yang terukur. Misalnya bagaimana memaksimalkan di saham gitu ya. Tadi saya sudah katakan kan, yang pertama dilakukan carilah fundamental yang baik. Bukan growth stock ya. Kalau growth stock kan yang dividennya kecil tapi sahamnya itu all time high terus ya. Kita cari saham yang fundamental yang baik. Yang kedua, bagaimana duit kita itu tidak melulu datangnya dari capital gain pertambahannya. Carilah dividen payout ratio yang nyaman atau dividen yield yang nyaman. Misalnya kita bilang, oke lah kita masuk ke saham A, fundamentalnya bagus, laporannya bagus 5 tahun terakhir dan secara konsisten memberikan dividen yang yield terhadap harga perolehan kita kira-kira 4-5% yang saya katakan tadi ya. Buat kita itu cukup nyaman. Kenapa nggak ngambil yang 10%? Kenapa nggak ngambil yang 12%? Karena rasanya tidak ada ya dividen yield yang sebesar itu kecuali zaman dulu krisis ya. Pada saat COVID dan segala macam ada yang yieldnya besar. Kita pilih yang lebih aman sebenarnya. Jadi return target tadi berapa per tahun berarti? 6,3, 6,4 untuk 2026 ya. 2025 kita 6,5. Itu dianggap sudah cukup begitu ya tadi. Konservatif to moderate lah. Kalau cukup itu kan relatif. Baik. Nah, kita juga berbicara mungkin berkaitan dengan industri Dapen secara keseluruhan begitu ya. Pandangan Anda juga edukasi terhadap Dapen ini perlu ditingkatkan juga seperti apa begitu Pak Edwin? Kita selalu bahas industri Dapen ini kan lebih kepada kepahaman masyarakat tentang perlunya menyiapkan masa depan melalui dana pensiun. Dan itu sudah dilakukan oleh seluruh stakeholder ya, baik itu oleh regulator lewat OJK dengan literasi, inklusi, keuangan, dan Dapen. Di kami juga terus-menerus lewat portal digital kita, menyampaikan perlunya kita untuk menyiapkan masa depan melalui dana pensiun. Data juga menunjukkan penetrasi rasio terhadap dana pensiun di Indonesia masih rendah sekali. Ini tantangan besar, tapi intinya ini bagian dari tugas kita bersama untuk lebih memasyarakatkan. Saya pikir sampai sejauh ini upaya yang dilakukan itu sudah ada, sudah optimal, tetapi mungkin kita lihat dari hasil mungkin masih agak lambat, tapi data OJK tetap masih naik terus ya, industri Dapen ini ya. Berapa persen Pak? Saya lupa sih, tapi kalau di kami tetap turun karena kita kan manfaat pasti dan tidak menerima peserta baru. Tapi teman-teman di DPLK dan industri yang lain saya pikir cukup bagus naiknya. Gitu. Baik. Terakhir begitu Pak Edwin, sekali lagi ya pandangan Anda berkaitan dengan ekonomi saat ini, baik secara fundamental dan juga kaitannya tadi ya kepada market kita dan kemudian akhirnya strategi-strategi tadi sekali lagi juga sudah disampaikan begitu kurang lebih strategi seperti apa, tapi mungkin juga bisa digambarkan lagi proyeksi yang ingin dicapai oleh Dapenbun di sepanjang tahun 2025 dan juga 2026 ini. Kalau 2025 saya pikir kita sudah bisa
teman-teman sudah bisa membuat bahwa kita selalu ada di yield kira-kira 6,5 dan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan di akhir tahun 2024 yang lalu. Dan kita melihat bahwa 2026 kita akan ada tetap di 6,4 lah sesuai dengan pakem tenor SBN 10 tahun. Namun demikian kita tentu punya harapan ya. Manusia itu harus punya harapan bahwa apa hal baik yang telah dilakukan oleh pemerintah lewat instrumen fiskal, instrumen moneter itu benar-benar bisa connect atau nyambung untuk membantu indikator-indikator lainnya yang kita bisa lihat lebih kasat mata, misalnya angka pengangguran. Terus kita melihat kemarin kan ada isu mengenai PDB yang salah rumus gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Ya, jadi bagaimana PDB itu bisa dihitung oleh rumus yang bisa diterima oleh semua pihak. Terus kita juga dengar banyak ekonom-ekonom di luar sana yang memang meragukan implikasi dari kebijakan itu ke angka-angka yang nyata tadi. Kita tentu berharap apa yang sudah diputuskan itu implikasinya benar, implementasinya benar, outputnya pun menjadi benar. Oke, jadi menurut Anda yang paling penting itu juga tadi outputnya kepada sektor real begitu ya, karena sektor real ini yang menjadi underlying, menjadi dasar begitu. Dan indikator real ya. Tadi saya lihat sedikit katanya tapi rupiah itu stabil gitu ya. Seingat saya di awal tahun 16 ribuan gitu. Sekarang 6.600 itu ya. Mungkin kita perlu pertegas namanya stabil itu di range berapa sih sebenarnya. Betul. Baik.